Alkitab kita, yaitu dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Dan seperti tema kita hari ini saudara-saudara ialah bahwa aku, dalam hal ini Yakub, telah melihat Allah, dan tentu hal ini juga menjadi hal yang penting bagi kita. Mari kita membaca bersama-sama ini kisah dari kehidupan Yakub di fase-fase akhir. Saya akan membaca ayat yang genap, dan saya lihat sudah ada Alkitab terjemahan terbaru, sehingga kita bisa dengan lebih sama membacanya. Saya akan membaca ayat yang genap, saudara menjawab dengan ayat yang ganjil. Diberi judul Yakub bergulat dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Saudara, kisah ini tentu kita pernah dengar sejak sekolah minggu, dan bermula dari abang beradik yang bertikai, dan pertikaiannya kurang lebih agak mirip juga dengan pertikaian yang sering terjadi di antara kita. Isedo si jujung baringin, Esau semula si jujung baringin, tapi Yakub dengan cerdik mengambil hak kesulungan dari abangnya Esau itu, saudara-saudara. Dan kisah kita adalah kisah pelariannya, karena dia mengira abangnya akan terus memburunya sebagai adik yang ingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya, si jujung baringin. Nah, saudara-saudara, dalam boleh klik satu klik halaman kedua ya. Nah, pada itu saudara-saudara, akhirnya memang nama Yakub itu sendiri adalah a liar. Yakoveni ya, dalam bahasa Ibrani artinya dia yang berbohong. Dialah Yakub yang membohongi abangnya, bahkan juga membohongi mertuanya. Kita tahu ceritanya, saudara. Ibunya Ribka sendiri mencari akal agar bapaknya akan memasu-masu memberkati si Yakub ini dengan cara menaruh penutup bulu agar Ishak yang semakin tua mengira itulah memang si Esau. Adik saya, Boru Sinaga tentu, menikah dengan Marga Simarmata, dan saya melihat di rumah mertuanya ada lukisan tentang mertuanya ini yang diberkati oleh bapak dari Simarmata ini.
amang boru kami ini. Dan mertuanya selalu bilang, anu ngai pasu-pasu ama kiau. Gabe tak pasu-pasu mah. Gabe marsahala mau. Aku sudah diberkatinya dan aku punya wibawa sahala. Bereng mak, hula-hula katanya kepada kami. Pasu-pasu ni ama ki. Betapa pentingnya diberkati orang Israel, orang Batak. Dan untuk itulah saudara-saudara, Yakub sampai harus bersama ibunya sendiri menjadi Yakoveni untuk mendapat apa yang sebenarnya mereka belum boleh dapatkan, saudara-saudara. Akibatnya tentu saudara-saudara, larilah si Yakub ini. Dan dalam dia lari, dia bermalam di Betel. Betel itu kira-kira 17 kilo dekat Yerusalem. Dan dia mengalami mimpi. Dan di situ dia mulai menemukan, ada sesuatu yang aku harus perbaharui ya Tuhan. Ada yang harus aku perbaiki. Mesti menemukan sebuah titik balik perjalananku. Dan di situ dia berdoa dan mendapat semacam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Karena imannya, walaupun masih menanggung semacam takut, cemas, tapi karena dia bermimpi ada tangga ke surga, dia merasa Tuhan tidak akan menghukum aku. Abangku ini yang mungkin akan menghukum aku. Saudara, mungkin ada Anda yang sudah pernah ke Toraja. Di kota Makale ada patung besar, bukan pahlawan. Beda dengan yang di depan Stadion Teladan. Saudara tahu patung apa di depan Stadion Teladan? Sisingamangaraja tentu. Patung itu bernama Laki Pidada. Dan rupanya itu menjadi semacam prototipe sosok orang Toraja, yaitu pengelana mencari keselamatan. Laki Pidada. Mungkin seperti Yakub juga berkelana mencari kehidupan. Dan nah ini yang mengejutkannya ketika Loosdrecht dari Belanda, penginjil datang ke situ menceritakan kisah Yakub bermimpi naik tangga ke surga. Dan orang Toraja mengatakan, ya, kami juga suku Toraja punya mimpi arang di langit, yaitu tangga ke langit. Ya. Dan kiranya kami juga ikut dalam perjalanan surgawi itu, kata orang Toraja. Itu yang kurang lebih mendekatkan mereka dengan Injil. Sehingga waktu tahun 60-an ketika pasukan Republik datang ke Toraja untuk menghadapi Darul Islam Kahar Muzakar, TB Simatupang bicara di situ. Dan orang Toraja ingat ketika saya ke sana, wah kami ingat orang Batak, TB Simatupang. Oh saya kan tidak ada apa-apanya, saya bilang. Iya, TB Simatupang bilang begini, tampaknya Toraja ini seperti di Rura Selindung, saudara-saudara, Toraja itu. Tapi di bukit ada lembah, perkampungan, banyak kerbau. Dan Simatupang mengatakan, Toraja ini diperuntukkan untuk Tuhan. 3 kali mau diislamkan tidak berhasil. Melalui perang Kopi, melalui perang Kahar Muzakar DITI, dan melalui perang dengan Bugis Makassar yang hendak memperbudak orang Toraja. Perjalanan iman, perjalanan hidup, satu pengalaman rohani yang unik, itu juga menjadi bagian orang Indonesia seperti Toraja. Dan juga kita bisa bayangkan Yakub, Abraham adalah orang-orang yang berjalan. Tadi di konsistori saya bilang GKPS, saya ini kan GKPS, saudara-saudara, dulu namanya HKBPS. HKBP Simalungun. HKBP di Sumatera Timur, di Simalungun. Tahun 63 kami Manjai. GKPI tahun 64 Manjai melalui long march ya, dari Medan ke Tapanuli untuk membangun satu pembaharuan iman. Jadi perjalanan iman, pencarian akan berkat Tuhan,
ipar serakanon, so kita itu Alkitabiah, itu hidup kita, dan karena itu perjalanan Yakub dekat sekali dengan kehidupan kita. Dan di fase dia sampai di Betel, dia mulai merenungkan, apa sebenarnya yang telah kutempuh demi Sahala, demi Hamoraon, demi berkat telah banyak kulakukan, tapi sekarang aku mau ya Tuhan, berhadapan dengan mimpi, dengan tanggamu, aku ingin lebih menemukan jalanku sebaik-baiknya. Itu saudara jalan Yakub. Dan memang akhirnya setelah pelarian itu, dia rupanya mengalami kemakmuran, ipasu-pasu, tapi dia kembali, ingin pulang lagi, ingin bertemu lagi, ingin berdamai lagi dengan Esau. Tapi dia tetap juga was-was. Kenapa? Karena dalam rencana damai bertemu, dia mempersiapkan 400 orang-orangnya, takut kalau Esau nanti akan membunuhnya misalnya. Bahkan dia mengatakan kepada bawahannya, siapkanlah barang-barang, mungkin semacam suap kepada Esau, supaya kalau ya dia ragu, serahkanlah supaya dia akhirnya bisa menerima aku sebagai adiknya, walaupun aku sudah mendapat hak kesulungan dan sudah diberkati bapakku. Jadi dia tetap saja harus bersiasat, tetap saja mencari logistik untuk damai, untuk kompensasi. Dan dengan demikian kita mengatakan, ya kami juga, Anda dan saya juga tentu tidak bisa lepas dari seluruh siasat kehidupan ini dalam perjalanan. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang diberkati, seperti Yakub sendiri. Yang kadang-kadang membuat kita takut juga, yang kadang-kadang membuat kita was-was juga dalam kehidupan. Nah, setelah semua itu ditempuhnya, setelah semua itu direnungkannya, tiba-tiba dia ingin menyeberang lagi untuk memulai kehidupan dengan istrinya, dengan pegawainya. Disitulah dia menempuh perjalanan melewati sungai Yabok, sebagaimana yang kita baca bersama-sama kisahnya, saudara-saudara. Dan di situ dia dikatakan bergumul ketika malam, tanpa tahu tiba-tiba dia harus berkelahi dengan seseorang, berkelahi dengan kekuatan, tapi yang kuat ini pun tidak bisa dengan mudah mengalahkan Yakub. Betapa tegarnya Yakub ini sampai harus memukul pangkal pahanya sehingga dia terpelecok, sehingga dia jalannya terpincang-pincang. Lalu ketika malaikat itu atau kehadiran Allah itu atau pribadi yang adalah cerminan Tuhan itu ingin pergi, ditangkapnya dan dia mengatakan, berkati aku dulu. Aku tidak akan melepas kau sebelum kau memberkati. Dengan kata lain, saudara-saudara, dengan seluruh pergulatan orang seperti Yakub, mungkin pergulatan kita, jangan kita berhenti mengatakan, ya Tuhan, kau melihat kehidupanku, kau melihat perjalananku, tapi berkatilah aku juga. Yang seperti ini, dan kali ini Yakub akhirnya mengatakan, oh mau Tuhan, bereng mak, boy do idida, ho debata. Tidak lagi kututupi kulitku yang palsu, tidak lagi kututupi diriku, aku sudah ada apa adanya, aku memang rapuh. Aku mencari berkat, berkatilah aku. Dan lihatlah kehidupanku. Dan Tuhan mengatakan, kalau begitu, jangan lagi Yakoveni. Kau Israel sekarang. Tapi kau diberkati. Sungguh-sungguh berkat. Dengan hidupmu yang apa adanya. Dan disitulah dia mengatakan, aku sudah melihat. Aku sudah melihat Tuhan itu rupanya. Begini dia menemaniku, menghadapiku. Bahkan menerima masa laluku. Menerima seluruh keadaanku yang rapuh. Tapi aku bisa menempuh jalan perubahan. Menempuh jalan pembaharuan. Menempuh jalan berkat. Jadi saudara-saudara, kalau begitu kita juga bisa mengatakan, rupanya kita juga mirip Yakub, melewati banyak jalan, melewati jalan seperti jalan yang gelap, seperti sungai Yabok katanya saudara, seperti ambang perjalanan, seperti fase yang
Kok lama sekali berkelahi di sini? Kok lama sekali menghadapi semua yang belum jelas karena malam hari? Kapan fajar? Tapi di tengah perkelahian, di tengah keresahan, di tengah was-was itu, dia mengatakan, ya Tuhan berkatilah aku nggak bisa memang tanpa berkat-Mu, aku harus memasuki perjalanan ini, sungai ini. Tibalah fajar, dan dia mendapat nama baru, Israel. Artinya apa? Artinya juga menarik sekali, dia telah berkelahi, bergumul dengan Allah, dengan sesama, tapi dia menang. Kita bisa katakan, saudara, perjalanan menembus atau melewati malam Sungai Yabok ini seperti melewati sebuah ambang. Sering disebut sebuah ruang liminal. Ruang liminal ini seperti ini sebenarnya. Dari bahasa kedokteran, saudara. Kita kan kalau ke dokter gitu ya, apalagi agak serius, disuruh menunggu kan. Dan saat kita menunggu seperti, apa yang akan ku rasakan, tindakan apa? Ya. Jadi kita dalam ruangan yang antara was-was, tapi aku harus menempuh ini. Berapa lama ini, tindakan ini, operasi ini, agar aku bisa melewatinya. Juga kalau kita misalnya disuruh antri sebelum wawancara pekerjaan, atau bahkan ketika kita mengalami kesulitan yang berat, berada dalam tekanan, ancaman, ini momen seperti Sungai Yabok yang gelap, tapi harus dilewati. Dan kiranya seperti Yakub juga kita. Memang jadi apa adanya, memang jadi rapuh. Tapi juga seperti Yakub yang percaya, ya Tuhan, aku tidak akan melepaskanmu, berkatilah aku. Di ruang-ruang liminal. Dan setiap kita yang menempuh perjalanan, mungkin melewati itu. Atau pasti melewati itu. Seperti yang saya pernah alami juga, saudara-saudara, dalam kesaksian seperti ini. Jadi semua orang Jakarta, orang Depok juga pasti mengalami tantangan menyekolahkan anak, bukan? Pendidikan yang mahal, tapi kan anak sekarang karena kompetitif, kita ingin sekolahnya sebaik-baiknya. Jadi ketika anak kami akan masuk SMP, yang satunya lagi abangnya akan masuk SMA, tentu ingin sekolah yang baik, dan saat itu penaburlah sekolah yang baik. Ketika saya lewat jalan Tole Iskandar, ada penabur di kiri. Wah, ini yang dulu pernah membuat saya deg-degan itu. Kenapa mahal kan? Uang mukanya, saudara tentu tahu itu. Lalu saat itu saya punya mobil Hyundai yang cukup tua. Dan teman saya melihat dan mengatakan, oh gampang itu Pak Martin, katanya. Gadaikan mobilmu ini. Kau akan dapat uang, bukan? Pakailah itu untuk membayar 2 uang muka anakmu, katanya. Oh iya. Lalu apa yang terjadi dengan mobil saya bilang. Cicil lagi. Wah, cicil lagi. Sampai tua mencicil mobil. Jadi itu cemas, dan mungkin saudara-saudara juga punya was-was, bukan? Dalam beberapa hal. Lalu suatu saat, saudara, dalam sebuah konferensi Dewan Gereja Sedunia, saya beruntung diundang, di kota Swiss, kantor pusat Dewan Gereja Sedunia. Nama kotanya Geneva. Saya diundang dan saya datang dan saya senang tentu saja. Saat itu saya diundang bersama Ulil Absar Abdallah, seorang pemikir muslim, karena pasca reformasi, karena saya ikut dalam gerakannya Abdurrahman Wahid, sehingga dianggap bisa menunjukkan bagaimana hubungan Islam Kristen di Indonesia. Kira-kira begitu alasan undangan itu. Lalu saya ikut, dan di kantornya itu ketika pulang ke hotel saya lewat jalan dan mau cari oleh-oleh coklat, apalagi kalau bukan coklat, kan begitu. Nah, alamat kantor pusat Dewan Gereja Sedunia itu di Grand Saconne, di daerah agak pinggiran dekat airport.
Swiss, airport Geneva, dan saya lewat sekolah. Gambarnya ada. Dan saya seperti merasa, oh Tuhan, sebentar lagi anakku akan menghadapi masalah sekolah, ya, mampukanlah aku. Lalu saya mengatakan, wow, betapa indahnya sekolah di sini. Seperti sekolah di kampung saya, di Siantar gitu ya, di Budi Mulia. Gedungnya kan mirip, banyak pohon, rindang, di Marihat, kalau saudara lihat ya. Wow, this will be a very good place, ya. Jadi banyak bayangan, tapi juga saya, bagaimana di sekolah anakku? Tapi juga saya mengatakan, oh indah sekali di sini. Jadi saya berada dalam seperti sungai Yabok, lewat antara keraguan, kecemasan, harapan, doa, permohonan diberkati. Itu yang di kepala saya ketika saya lewat di sini. Beberapa tahun kemudian, saudara, oleh lembaga ini saya diundang untuk bekerja di sini. Dan anak kami tamat SMP, tamat SMA di kota ini. Dan tak berbiaya tentu saja. Sehingga mobil saya yang dulu rombengan itu, Hyundai lama Matrix itu, bisa dijual, ya. Bukan untuk sekolah, tapi untuk tabungan secukupnya. Jadi saudara, semua kita bisa melewati itu dan mungkin telah melewati itu, dan ingatlah selalu itulah perjalanan Yakub, itulah perjalanan orang percaya, agar di situ memang it is okay if you have doubt. Ada keraguan, ada perasaan, Tuhan, buah mawon. Tapi juga seperti lagu tadi, pasonang mau anak mon Tuhan. Sonang itu bukan senang, saudara. Peace, ya, tentramkanlah aku. Tapi juga aku sedang mengalami keresahan ini, dan kiranya aku tidak akan melepas berkat-Mu, dan kiranya aku bisa menemukan perjalanan baru, menemukan langkah baru, menemukan nama baru, harapan baru. Walaupun memang Tuhan, Engkau tahu aku untuk pasu-pasumu itu bergulat denganmu ya Tuhan, mempertanyakanmu ya Tuhan, bergulat dengan sesama, bahkan mungkin sudah bertabrakan dengan sesama, bahkan mungkin seperti Yakub mangototoi sesama abangku. Tapi ya Tuhan, dakhu paloas, aku tidak akan melepaskanmu. Berkatilah aku di jalan ini. Dan dengan itulah saudara-saudara, kita bisa lewat. Kita tidak lewat karena kita orang suci, tapi karena kita orang yang dikenali Tuhan. Karena kita punya bahkan cedera seperti Yakub yang cedera kakinya pincang, tapi diterima Tuhan, dikasihi Tuhan, dan diberkati. Sehingga kita setiap hari kiranya bisa sampai selalu pada kesimpulan, sebenarnya hidupku begini, tapi ada tumpang tindih dengan kasih-Mu, tumpang tindih dengan Engkau yang sebenarnya bisa kami lihat dalam hidup ini ya Tuhan. Kita sudah pernah melihat Tuhan dengan banyak hal, dengan banyak kemurahannya, tapi sebenarnya lihatlah juga bahwa bertumpang tindihlah peristiwa hidup kita, perjalanan hidup kita, kesulitan kita, kebimbangan kita, ketidakpercayaan kita, perkelahian kita, juga tumpang tindih dengan kasih-Nya, penyertaannya, pintu yang dibukakannya, berkat yang dikasihnya, itu tumpang tindih. Sehingga jangan kita sampai pada kesimpulan, sohase abe ngolukon, jangan. Banyak yang memang memburuk ya Tuhan, tapi ada selalu cahayamu, ada selalu kuasamu, ada selalu kemurahanmu, dan biarlah aku melihatnya, merasakannya, mengalaminya, dan menghidupinya. Tadi pagi saya waktu khotbah ada remaja ada anak sekolah minggu, pikir saya, untung saya punya gambar ini, saudara. Jadi hidup kita seperti anak kecil yang berhasil naik sepeda, walaupun ada cederanya. Dan nanti setelah naik sepeda, dia bisa menikmati, dia bisa melihat banyak tempat untuk kehidupannya. Itulah juga pesan yang sederhana kepada saudara-saudara yang remaja, pemuda, ya, di sini. Bahkan ada seorang penyanyi, saya lupa namanya. What
thing that will not kill you will make you stronger. Siapa yang nyanyikan itu? Lupa saya. Itu perkataan Nietzsche. Apa yang tidak membunuhmu akan memperkuatmu. Seperti inilah kiranya saudara-saudara secara populer kita artikan perjalanan Yakub itu. Agar kita walaupun mungkin agak sederhana tantangan, itu akan memperkuatmu. Tapi bukan hanya sekadar memperkuatmu, itu akan membuatmu melihat bagaimana momen yang harus ditempuh memang, belajar naik sepeda dan jatuh memang harus dilewati. Banyak lagi yang kita harus lewati yang kadang-kadang malamnya panjang ini Tuhan. Seperti pergulatan Yakub semalam-malaman. Kapan fajarmu ya Tuhan? Tapi fajarnya akan datang. Sehingga bahkan katanya saudara-saudara, dengan demikian hidup kita sebenarnya adalah hidup seolah-olah fajar tanpa akhir. Karena kita sebenarnya bisa sampai pada kesimpulan, tumpang tindih kasih-Mu, apa yang kami lihat seperti fajar dari-Mu ya Tuhan, akan terus menemani kami di banyak perjalanan. Dan kiranya kami mendapat nama baru, Kau berkati dari hari ke hari. Akhirnya saudara-saudara, perjalanan Yakub ini, perjalanan hidup kita yang mungkin sederhana seperti jatuh naik sepeda, atau yang berat seperti di ruang-ruang perbatasan liminal tadi, di ruang-ruang putus asa tapi sekaligus, jangan pergi ya Tuhan, pasu-pasu Tuhan di ruangan ini sekalipun, sehingga ruang-ruang liminal tadi itu, ruang-ruang sungai Yabok kita bisa seberangi, sebenarnya juga adalah pertanda atau awal dari penyeberangan kita yang akan kita tempuh, yaitu melalui kematian untuk kekekalan. Gelap kematian seperti sungai Yabok malam hari dilewati Yakub, gelap. Tapi itu kita lewati, dan kita lewati untuk fajar, untuk kekekalan, untuk sorga. Di Belgia, saudara-saudara, agak sedikit keluar kota Belgia, para ahli mendirikan atomium itu. Semacam sketsa raksasa bentuk-bentuk atom. Inti atom, saudara-saudara kan. Dan menurut fisikawan, kita juga akan sering mendengar hukum kekekalan energi. Nggak bisa sebenarnya musnah, kan gitu ya. Kita bakar pun kertas, ada sisanya. Nggak bisa kita hilangkan. Kan begitu, secara kasat mata, secara pelajaran anak SMA, kekekalan energi. Tapi dari sudut fisika yang lebih kompleks katanya, itu menunjukkan bahwa atom-atom itu bermigrasi. Batu es menjadi uap, menjadi air. Kan dia juga itu. Tapi dia menempuh migrasi sebagai atom-atom terkecil. Dan, nah ini yang saya kaget, para ahli fisika yang tidak ada urusannya dengan Alkitab, mengatakan itu pun juga adalah jalan membuktikan bahwa atom-atom atau diri kita yang halus, jiwa roh kita bermigrasi kepada the transcendence. Orang fisikawan kan gak bisa berani mengatakan kepada surga, tapi transcendent, yang mengatasi, yang melampaui, bahkan kepada yang kekal. Jadi perjalanan ini seperti Yakub, seperti semua orang, seperti Anda dan saya, adalah juga cerminan dari perjalanan rohani yang terdalam, dari kesulitan, was-was, tapi juga berkat seperti Yakub, nama baru, fajar, dan kiranya sampai juga pada kesimpulan, perjalananku ya Tuhan juga, perjalanan kepada yang tak terperikan, kata Kidung Jemaat. Gak bisa diperikan, gak bisa dideskripsikan, yaitu perjalanan kepada kekekalan, kepada Tuhan, kepada surga. Amin, mari kita berdoa.